Ustadz, ini pertanyaan lagi. Apakah amalan terbaik seorang hamba yang ditimpa kesusahan musibah, sedangkan dia tidak ada yang mendampingi menolongnya supaya tidak terjerumus dalam keputusasaan? Jadi supaya ini orang ini kayaknya pertanyaannya dia, kalau kita tak ada kawan, tak ada orang di sekitar kita, sementara kita tertimpa kesusahan, amal apa yang bisa kita lakukan? Gitu kira-kira Ustadz. Kalau kita sedang susah, mengadu sama orang, 20% orang itu tak percaya, yang 80 ikut senang menengok kesusahan kita. Kalau kita sedang susah, mengadu sama kawan, mengadu sama orang, 20% orang yang mendengar cerita kita itu tak percaya. Dibilangnya kita mendramatisir. 20 tak percaya, yang 80 ikut senang menengok kesenangan kita. Pura-pura mukanya susah, dalam hatinya mampuslah kau, kata dia. Oleh sebab itu, siapa tempat kita mengadu? Tak ada tempat mengadu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama ditanamkan pada siapapun yang kena musibah adalah la ilaha illallah. Itu kuatkan dalam hati. Makanya banyak zikir la ilaha illallah ke dalam tangkai jantung, di dalam la ilaha illallah, untuk mengusir segala bisikan setan semuanya. Makanya kalau kita sudah bersandar kepada Allah, kita menjadi kuat. Wasta'inu bis sabri, yang pertama tahan. Tahan tangan, jangan sampai memukul-mukul pipi, merobek-robek baju, menarik-narik rambut, mencakar-cakar dinding. Yang kedua, tahan lidah, jangan sampai mencaci maki, sumpah serapah. Tahan hati, jangan sampai memaki-maki Tuhan di dalam. Setelah bisa ditahan, tahan itu bahasa Arabnya sabar. Yang kedua baru sholat. Bis sholat, melaksanakan sholat. Sholatnya kalau waktu pagi sholat duha, kalau kebetulan malam mau tidur sholat witir. Tahajud. Tak bisa bangun tengah malam menjelang subuh, jam 4 pun di Medan masih ada waktu subuh. Di Jakarta jam 4 pun masih ada. Jam 4:30 udah mau azan subuh, kira-kira 15 menit pun masih bisa sholat tahajud. Perbanyaklah sujud di situ. Minta kepada Allah, dilapangkan Allah hati. Pertama, jangan sendirian, jangan merasa sendiri, tapi ada sama Allah. Yang kedua, banyak-banyak sholat sunat. Yang ketiga, banyak-banyak zikir. Saya tidak memilihkan zikir khusus. Ada orang zikirnya nyaman, astaghfirullah. Ada orang zikirnya subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ada orang zikirnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terserah. Ada orang zikirnya baca Quran. Terserah. Orang yang sibuk berzikir mengingat aku, sampai dia lupa berdoa kepada aku, maka kuberikan dia lebih baik daripada yang kuberikan pada orang yang berdoa. Allah. Man syaghalahu zikri, siapa yang sibuk berzikir mengingat aku, sampai dia lupa meminta kepada aku, maka kuberikan dia lebih baik daripada yang kuberikan kepada orang yang berdoa. Ada orang asik aja berdoa, tapi tak pernah berzikir. Ini hambaku, sibuk berzikir mengingat aku, sampai lupa dia berdoa. Kuberikan dia lebih baik daripada yang kuberikan kepada orang yang berdoa. Yang namanya hidup ini tak pernah orang lepas daripada ujian. Bedanya ada orang bersandar kepada Allah, ada orang yang melarikannya ke ngobrol menjadi ghibah, ada pula yang pakai sabu-sabu narkoba, akhirnya mati, dan semuanya mati. Orang baik mati, orang jahat pun mati, cuman bedanya apa yang akan kita terima setelah kita mati. Demikian. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi kesimpulannya tadi jawabannya adalah jangan merasa sendiri, ada Allah dengan kita. Yang kedua, banyak-banyak sholat malam, sholat tahajud, dan juga berzikir.